Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang Allah berikan keringanan langkah, kelapangan jiwa untuk sama-sama merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Maka kita yang diberikan luangan waktu dan kesempatan oleh Allah, pergunakan dengan baik nikmatnya juga pada kita. Jangan sampai kita tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya kita bersedekah dan lain sebagainya. Tatkala Allah berikan kelapangan tadi, lantas kita tidak pergunakan dengan baik. Maka lagi-lagi bersyukurlah kepada Allah, yang mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang Allah berikan taufik kita dalam amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah. Dan salah satu di antara hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dan mengabarkan kepada kita adalah tatkala beliau mengatakan man aradallahu bihi khairan ista'malah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan pergunakan hambanya. Lantas sahabat bertanya, wa kaifa ista'malu ya Rasulullah? Bagaimana Allah pergunakan hambanya tadi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuwaffiqahu lit-ta'ah qabla ajali. Ai fi ma ma'na al-hadis. Yaitu Rasulullah katakan Allah akan mudahkan bagi hambanya tadi untuk beramal ibadah sebelum ajalnya tiba. Maka lagi-lagi bersyukurlah dan perbanyaklah salawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh Rasulullah dalam menghidupkan malam-malam ini sebagaimana yang Rasulullah contohkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sedang salat Isya dan tarawih Allah Subhanahu wa taala. Maudhu atau tema yang diberikan kepada kami adalah pentingnya menjaga lisan. Dan ini adalah salah satu karakter bagi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, dan ini sering kita dengar dalam salat Jumat ini Bapak dan Ibu. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, wa qulu qawlan sadida. Ya, di antara ahli tafsir salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Al-Azim. Ya, beliau mengatakan Imam Mujahid
Qaulan sadida, perkataan sadid itu bukan syadid ya, bukan pakai shin. Jadi kadang mau diartikan salah ya. Perkataan syadid itu apa yang suka merepet aja, ya kan? Yang suka apa ini? Marah aja, enggak seperti itu. Ya, qaulan sadid itu adalah perkataan yang lurus, perkataan yang kuat, sadid. Dan di antara para salafus saleh mengatakan as-sadid qaulu la ilaha illallah. Perkataan yang baik itu adalah perkataan at-tauhid yang landasannya adalah kalimat tauhid. Ada juga yang mengatakan dia adalah as-sidq. Perkataan yang baik adalah kejujuran. Ya. Dan Allah kaitkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini perlu kita dalami dan tadabburi Bapak Ibu. Kadang-kala ya kita tidak sadar perkataan kita ini ya sangat berpengaruh dalam diri kita, bahkan orang sekitar kita Bapak Ibu. Salah intonasi saja itu sudah beda kan arti. Medan kita ini ya, orang Sumatera Utara. Coba Bu, kalau kita dengar misalnya ini ya, lontong. Ini kalau beda arti, beda frekuensinya atau nadanya, ini kira-kira ini sama gak artinya? Gak sama kan ya? Lontong atau dengan, nah udah beda artinya ya kan? Dengan kau makan lontong, nah beda ya? Beda artinya ini. Ya, lontong yang seharusnya maknanya itu apa? Makanan menjadi apa? Hinaan. Nah, ini kalau sudah salah apa nih? Nada saja sudah beda. Ya. Nah, maka bahkan apa? Yang sesuatu yang biasa itu. Mukamu lah, mukamu ya. Kalau wajahmu sama saja mukamu, ya kan? Nah, kalau sudah beda nada, sudah beda arti. Maka perkataan sadid ini sangat besar dampaknya dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan ini ada kaitannya dengan takwa. Kalau kita ingin menjadi atau menggapai derajat takwa, perbaiki lisan kita. Karena para ulama ya dan para syair Al-Arab mengatakan innamal kalamu la fil fuadi wa innamal ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu adalah landasannya hati dan dijadikan lisan itu sebagai dalil atau petunjuk daripada hati kita, gambaran daripada hati kita. Karena kita mau membela diri kita, Ustaz, ya merepet-repet nggak apa-apa Ustaz, yang penting itu kebaikan anak dan apa. Benar, bagus, ya kan? Kita marahin anak untuk kebaikan itu bagus. Dan kalau setiap kali merepet, kira-kira anak betah nggak? Betah nggak Pak? Nggak betah. Ya. Kalau dia perempetan dari setiap kali, kan nggak betah. Ya. Nah, makanya Pak, perkataan ini perlu kita sadid, yaitu luruskan dengan apa? Kalimat tauhid. Ya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ya, ibunda daripada salah satu imam Masjidil Haram, ya, dan ini mungkin kisahnya masyhur ini Bapak dan Ibu. Ketika dia ya berbuat salah, ternyata yang dilontarkan daripada ibunda Imam Masjidil Haram ini adalah bukan perkataan yang jelek, namun doa. Ya, dimana ketika anaknya berbuat salah, ya, justru ibunya mengatakan kepada anaknya tadi itu, pergilah kau ke Masjidil Haram, jadilah engkau jadi imam Masjidil Haram. Siapa kira-kira itu? Imam Sudais, ya, Imam Sudais. Ini Imam Masjidil Haram ini. Ini kisahnya masyhur sekali. Ya, maka perkataan laki-laki itu apa? Berdampak dan kita tahu sekarang ini ya, dan itu di kaset-kaset itu sering kita dengar. Ya, maka perkataan ini sangat berdampak. Ya, terlebih lagi dalam agama kita. Maka Allah katakan dari dalam surat Al-Ahzab ini, yaghfir lakum yuslih lakum
dunubakum wa yaghfir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Lihat kalimat setelahnya. Perkataan sadid, perkataan yang baik, maka akan berdampak kepada apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalanmu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Maka perkataan kita ini perlu kita jaga, terlebih lagi di bulan Ramadan. Dan ada hadis Rasulullah katakan, ya, fa in syatalahu aw qadalahu falyaqul inni shaim. Andai ada orang mengganggu kita atau bahkan membunuh kita, bayangkan sampai membunuh kita, dan ini adalah tingkatan kualitas ketakwaan yang sangat tinggi. Dan Rasulullah katakanlah kepada orang yang tadi itu, inni shaim, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Apa dampaknya pula? Cukup mengatakan aku puasa, apa lepas? Ya cukup itu saja, kita amalkan saja, Pak. Ya, itu adalah meredam kemarahan kita, Pak. Dan ini perlu latihan yang sangat besar, ya. Dan ini adalah tarbiyah Ramadaniyah yang perlu kita biasakan, ya. Perlu kita biasakan tatkala kita dalam keadaan puasa. Jangan gara-gara puasa, bahkan ketika kita buka lepas semuanya, ya kan? Setelah itu baru repot lagi, ya. Jangan. Ini latihan kita untuk tidak berkata yang buruk. Ya, fala yarfud wala yajhal. Ya, jangan berkata yang buruk, jangan pura-pura ya tidak tahu. Ya. Maka al-lisan, ya, lisan kita ini kalau kata bahasa kita ini apa? Perlu kita jaga, Pak. Ya, lisanmu harimau, mulutmu harimau, perkataanmu ya harimau. Kenapa? Kadang-kala bisa membantu, kadang-kala bisa menerkam kita. Ya. Maka perkataan ini, ya, yang kita perbanyak dalam amal ibadah kita di bulan Ramadan ini apa, Pak? Perbanyak qaul la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat tauhid. Ya, ketika kita menyadari, ya, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan sadar kalau perkataan kita ini berdampak buruk, maka kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya. Dan banyak-banyak istighfar. Ya. Karena istighfar ini juga perlu kita istighfarin lagi. Kadang-kala istighfar kita perlu istighfarin lagi. Apa maksudnya? Ya, karena nggak benar-benar kita minta ampun sama Allah, cuma astagfirullah. Tapi tiba ada yang ganggu, langsung kita oleh dan ya, maka istighfar juga ini termasuk latihan kita meredam kemarahan. Ya, maka perbaiki lisan kita. Ya, bahkan ini dicontohkan oleh, ya, orang-orang Arab, ya, dahulu ketika mereka menginginkan anak yang baik untuk bapak dan ibu, mereka mengirim anaknya ke kampung-kampung, termasuklah diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masa, ya, asuhannya oleh Halimah Sa'diyah itu kan dikirim itu kan ke kampung. Untuk apa? Untuk menjaga lisannya daripada apa? Lahan, daripada perkataan yang jelek. Kenapa? Kalau anak terdidik dengan perkataan yang jelek, itu besarnya na'udzubillah. Kalau sekarang kita lihat anak-anak kita nih, Pak. Kita lihat lagi diri kita, Pak. Ya, anak-anak kita, ya, kalau udah megang HP itu tak apa-apa yang diomongin, Pak. Kebun binatang banyak. Ya, tak macam-macam. Apalagi kalau sudah main itu apa? Game barang itu namanya apa istilahnya? Mabar ya, mabar. Nggak tahu lah saya.
Ya. Nah, itu kalau sudah di depan HP itu keluar itu ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh semuanya. Kebun binatang itu keluar itu. Nah, ini perlu kita latih anak-anak kita ini. Ya, dari siapa? Dari kitanya kita. Kalau yang kita tidak berikan contoh yang baik dalam lisan kita, bagaimana anak-anak mendidik kita? Dan lingkungan anak-anak kita juga ini perlu kita jaga, ya, agar apa? Lisannya ini tidak berkata jorok. Kalau saya ingat kali dulu Pak, waktu ya SD dulu, kalau ngomong jorok itu maaf kata binatang saja, ya, cat itu apa itu? Ya, yang menggogor itu anjing ya. Nah itu kalau sudah mengatakan itu aja langsung ditampar gitu. Ingat sekali Pak. Tapi sekarang anak-anak sekarang biasa kali, ya kan? Nah, nggak tahu kita ini perkataan kita mau apa lagi mungkin kita. Maka ya la haula wala quwata illa billah. Maka kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita masuk kepada tarbiyah Ramadan. Yang mudah-mudahan kita mencapai pada derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat sama Allah, ya, wa rasulahu dan mentaati Rasulullah, faqad faza, maka dia telah mencapai kemenangan yang besar sekali. Ya, dan itulah makna takwa yang ingin kita raih, la'allakum tattaqun. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, terlebih lagi dalam kita menjaga lisan kita. Kadang-kala memang nggak sadar kita, Pak. Kadang-kala ketika marah kita nggak sabar ya Bu ya. Apalagi kalau udah misalnya lagi puasa ini gede ya kan, lihat anak ya nggak bisa diatur misalnya. Oh latihan dengan apa? Dengan perkataan yang baik. Ada satu perkataan itu yang perlu kita biasakan ketika kita marah. Dan ini dibiasakan oleh orang Arab ya, Arab yang soleh-soleh. Ya, itu apa? Kalau misalnya anak itu lagi ya buat ya kesalahan atau buat buruk, ya justru kita mengatakan apa? Allah yahdi. Atau ada orang menyakiti kata Allah yahdi. Apa artinya? Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Itu biasakan Allah yahdi. Nah, biar agak ke arah-arahan dikit ya Bu ya. Itu doa juga itu ya. Allah yahdi, Allah yahdi. Ya. Jadi itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam meluruskan lisan kita menjadi perkataan yang baik, perkataan yang Allah ridhoi, dan Allah berikan bermanfaatan daripada apa yang terkeluarkan dari lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, fa inna khairul kalamullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan dalam kita menjalankan ketaatan di bulan Ramadan ini dengan yang ketaatan yang terikat dan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi